Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan akan terus Allah berikan kepada kita, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut itulah yang akan menjadikan diri kita menjadi seorang hamba yang terus taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Baik, pada para pendengar program RRI Mutiara Pagi di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengambil sebuah topik, yakni orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar program RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah merupakan petunjuk bagi kehidupan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal surah Al-Baqarah sudah dijelaskan, dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Kitab itu, yaitu Al-Qur'an, itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Seluruh apa yang telah terjadi, bahkan yang akan terjadi pada diri setiap manusia, pada alam semesta, semuanya telah termaktub di dalam Al-Quran. Termasuk pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, itu pun ada di dalam Al-Quran. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, kita coba buka ya, surah Al-Maidah ayat 54. Ini menunjukkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Karena tidak semua orang yang cinta kepada Allah itu menghasilkan, membuahkan cintanya Allah kepadanya. Tidak semua orang yang cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepadanya. Namun
ketika Allah sudah cinta kepada seseorang, maka sudah pasti orang tersebut cinta kepada Allah dan mampu membuktikan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik para pendengar program RRI di mana saja berada, coba kita kupas satu ayat dari surah Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim." Para pendengar program RRI di mana saja berada, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum 'an dinih." Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa murtad, berpaling, an dinihi, dari agamanya, yakni agama Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, ya, maka niscaya benar-benar, ini di sini pakai kata fasaufa bukan sa. Ini pentakitan, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka sungguh benar-benar Allah akan mendatangkan dan orang-orang tersebut pun cinta kepada Allah, mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah, ini pertanyaannya, apakah diri kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, termasuk golongan orang-orang yang Allah pilih untuk dicintai dan mencintai Allah sebagai pengganti orang-orang yang murtad daripada syariat Allah, untuk mengganti golongan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, para pendengar program RRI di mana saja berada, kita termasuk golongan yang Allah pilih atau bukan ketika kita memenuhi syarat. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan orang-orang yang berpaling dari syariat Allah, berpaling dari agama Allah, itu mempunyai 4 ciri. Mempunyai 4 ciri yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 54 ini. Apa cirinya? Dalam kelanjutan ayat tersebut, di situ disebutkan adzillatin 'alal mu'minin. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan orang-orang yang mukmin. Ya. Mereka mempunyai jiwa kepedulian yang tinggi terhadap saudaranya sesama mukmin. Karena apa? Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim, di mana saja, siapa saja, tidak mengenal negara, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, strata sosial, ketika dia adalah mukmin maka adalah saudara. Maka sebagai seorang saudara, ketika melihat saudaranya sedang susah, dia peduli dengan kesusahan saudaranya. Ketika saudaranya sedang ditimpa musibah, dia peduli dengan saudaranya. Maka ketika rasa adillah kita muncul kepada siapa saja kaum muslimin yang sedang mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, kita turut andil, turut merasakan, turut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada saudara kita sama mukmin, maka kita telah memiliki syarat yang pertama. Contoh hari ini yang lagi sedang marak,
ya, berita yang lagi santer yang kita semua mendengar, tidak ada satu kaum muslimin pun yang tidak tahu, bahkan ini sudah mendunia. Ya, ini tentang kejadian saudara-saudara kita yang ditimpa musibah yang ada di Sumatera Barat sana, yang ada di Aceh sana. Adakah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita mukmin di sana? Ketika kita tidak ada kepedulian, yang terjadi di sana, yang di sini adalah di sini. Terserah dia, yang penting saya, dan seterusnya. Maka jiwa adilah itu tidak ada pada diri kita, maka kita bukan termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk dicintai, meskipun kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepedulian itu tidak ada pada diri kita, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalika, semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sifat ketidakpedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang mungkin sedang terkena musibah. Kita mohon kepada Allah agar hati kita selalu diberi ketenangan, selalu diberi rasa cinta, kepedulian terhadap saudara-saudara kita, siapapun dia, dimanapun dia, ketika dia sedang mendapatkan musibah dan kita tahu, tergerak hati kita untuk membantunya. Maka sifat yang pertama itu ada pada diri kita. Nah, lalu yang kedua, ciri yang kedua adalah a'izzatin 'alal kafirin. Kita mempunyai sifat tegas, mempunyai prinsip tegas terhadap siapa? Orang-orang kafir, orang-orang kufur. Ya. Selagi mereka baik kepada kita, selagi mereka tidak mengganggu kepentingan dunia dan agama kita, maka kita berjiwa toleran kepada mereka. Tapi ketika mereka mengganggu kepentingan kita, apalagi sampai mengganggu agama kita, maka harus ada ketegasan dari diri kita untuk mempertahankan agama kita, untuk mempertahankan hak kita. Ini tegas terhadap orang-orang yang kufur, terhadap orang-orang kafir. Ya. Jangan dibalik, kepada orang kufur, orang kafir kita lemah lembut, kepada orang mukmin kita keras. Nah, ini salah. Kemudian ciri yang ketiga yang ada kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyampaikan, mengembangkan, melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jihad itu tidak harus selamanya bermakna qital. Jihad itu tidak harus dengan pedang. Jihad itu tidak harus dengan perang. Ya. Kita belajar agama setiap pagi, para pendengar program RRI di mana saja berada, keistiqomahan kita semua di dalam mengikuti acara Mutiara Pagi ini adalah sebagai bentuk jihad kita. Untuk apa? Ya, memperdalam, memahami ajaran-ajaran Islam, kemudian kita mempraktekannya ke dalam keseharian kita. Kita mengajar bagi seorang pengajar, itu juga jihad kita. Kita belajar bagi orang pelajar, itu juga jihad kita dengan pulpen, ya, dengan cara belajar. Sehingga apa? Dengan kita faham terhadap agama kita, maka kita tidak akan bisa dilecehkan, tidak akan bisa ya dijauhkan atau dimurtadkan dari agama kita. Ini bentuk jihad kita, saudara-saudara. Dan yang keempat, ciri orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya adalah wala yakhafuna laumata laim. Ini prinsip akidah. Tidak takut terhadap celaan, hinaan, ancaman. Ya, orang-orang yang akan mengancam kita, yang menghina kita, ketika kita telah yakin terhadap kebenaran agama yang kita yakini ini. Tidak tergoda sedikit pun dengan bujukan dan rayuan pemberian yang diberikan oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan agama yang kita yakini. Kita tetap istiqomah apapun yang terjadi. La yakhaf, tidak takut ketika mereka mengancam kita. Ini adalah prinsip akidah yang kuat yang ada pada diri setiap muslim. Kalau 4 ciri ini ada pada diri kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, maka kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, ini sebagai pengantar untuk kajian Mutiara Pagi kita, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Bobi untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Tafadhol, silakan.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, boleh via WhatsApp ya di 0811 7207 909, boleh voice note dan juga boleh via teks, nanti bakal lebih baca dan juga nanti bakal diperdengarkan ke Pak Ustadz. Kita ke pertanyaan Pak Ustadz, ada dari Sukarame, Kota Bandar Lampung, dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap mencintai Allah di tengah hiruk pikuk kesibukan kerja yang sering membuat lalai? Mohon nasihatnya agar kerja saya jaga jadi lambang cinta kepada Allah. Silakan Pak Ustaz. Baik Mas Obi, dan kepada pendengar dan penanya yang ada di Sukarame, ini sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Cinta tidak bisa diputuskan atau dipisahkan, dijauhkan dari keimanan. Cinta kita kepada Allah itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Namun ketika kita bicara tentang keimanan, maka ketahuilah bahwasanya al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu akan bertambah wa yanqusu, dan akan berkurang. Yajidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Maka untuk menjaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita dengan terus ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamakan kepentingan hubungan kita kepada Allah atas kepentingan pribadi kita. Contoh, ketika kita sedang bekerja, ya, lalu datang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat, daripada menuntut kewajiban kita, ya, menuntut hak kita kepada Allah, penuhi, ya, utamakan Allah di atas kepentingan pribadi kita, maka insya Allah dengan cara seperti itu keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah terus meningkat. Kita selalu ingat kepada Allah. Kita bekerja, laksanakan karena Allah. Mulai pekerjaan kita dengan bismillah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas pekerjaan kita tidak luput, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti itu, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kuat dan tidak akan pudar. Begitu Mas Obi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita ke via WhatsApp lainnya Pak Ustadz. Ini ada dari hamba Allah di Babatan. Assalamualaikum Pak Ustadz, sebelum saya bertanya terlebih dahulu, saya meminta maaf, bagaimana dengan orang yang telah meninggal, saat dimakamkan ada yang dibacakan doa, ada juga yang tidak dibacakan. Apa perbedaan yang dibacakan dengan yang tidak dibacakan? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Baik, para pendengar yang ada di Bapatan, ya, dalam aktivitas kehidupan masyarakat, ketika ada orang meninggal, kita kadang melihat ada yang dibacakan secara zahir, secara langsung, ya, secara berjamaah di makam, berkumpul. Namun kita juga melihat ada yang tidak dibacakan. Hanya ketika dimakamkan, kemudian para pengiring jenazah, keluarganya langsung pulang. Nah, apa bedanya? Sebenarnya para pendengar program RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang kemudian mendoakan langsung di kuburan, ya, dengan yang tidak, itu sebenarnya sama-sama mendoakan. Mereka yang tidak mendoakan di kuburan, sebenarnya mereka itu juga mendoakan di rumah mereka. Nah, apakah boleh mendoakan orang yang meninggal tidak harus di kuburan, ya, nanti mendoakannya di rumah atau bahkan di dalam hati mereka terus mendoakan? Boleh. Doa yang kita berikan kepada keluarga kita yang telah meninggal, di mana saja kita lakukan, silakan. Tafadhol, tidak ada larangan. Tidak harus nanti kita berdoanya di kuburan, ya. Tapi di mana saja nanti kita, ya, berada, kemudian kita di situ mendoakan keluarga kita yang telah meninggal, maka dipersilahkan. Dan ingat, yang harus kita lakukan terhadap saudara kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, kedepankan sifat husnudon,
berbaik sangka kepada saudara kita bahwasanya ya ketika dia tidak berdoa di kuburan, mereka sudah pasti akan berdoa di rumah dan itu juga diterima. Kalau itu sudah bisa kita tanamkan rasa berbaik sangka kita kepada saudara, maka perpecahan kecintaan kita terhadap sesama muslim itu tidak akan terjadi. Tapi ketika yang kita kedepankan adalah husnudzon, oh berarti dia aliran sesat, oh dia ini dan itu, maka apa? Kecintaan kita kepada saudara kita yang mungkin berbeda pemahaman ya, tapi masih satu keyakinan kepada Allah, itu nanti akan retak. Nah, ini yang kita hindari ya. Baik begitu Mas Obi, kita berhusnudzon ketika mereka tidak berdoa di kuburan pun tetap mereka berdoa di rumah mereka. Insya Allah seperti itu. Maka tidak ada bedanya, sama. Cuma bedanya yang satu berdoa langsung di kuburan ketika dimakamkan, yang satu doanya nanti ketika telah sampai di rumah dan terus dia akan berdoa di waktu-waktu tertentu. Baik, silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita ke pertanyaan lain dari Bu Mariam di Kota Metro. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ya Mariam di Metro. Ustadz, apakah ujian yang bertubi-tubi di dalam hidup itu tanda Allah sedang cinta kepada kita atau justru tanda Allah sedang murka? Gimana cara saya membedakannya? Silakan Pak Ustadz. Baik, pendengar program RRI dan penanya yang ada di Metro, tidak satu manusia pun, ingat saya ulangi, tidak satu manusia pun kecuali Allah nanti akan berikan kepadanya berupa musibah. Yang harus kita pahami, musibah itu ketika Allah berikan kepada orang mukmin artinya adalah sebagai ujian, artinya adalah sebagai pengangkat derajat, artinya adalah sebagai penghapus dosa. Dan ketika musibah itu Allah timpakan, Allah berikan kepada orang kafir, itu adalah sebagai adab ataupun sebagai laknat. Maka siapapun di antara orang mukmin yang terus diberi ujian oleh Allah SWT, yang harus kita pahami pertama, itu bukan adab, itu bukan laknat. Tapi bisa jadi Allah memberikan ujian bertubi-tubi kepada kita karena Allah ingin mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Atau mungkin kita tidak sadari banyak dosa yang kita perbuat kepada Allah, ada kemaksiatan yang kita berikan terbuat kepada Allah karena kita mungkin lalai meninggalkan perintah Allah, atau mungkin ada hubungan kita yang kurang baik dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dan Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita dari itu semua, lalu Allah berikan kepada kita ujian. Atau Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul ingin ya menghapus dari dosa kita, atau Allah memang ingin memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, Allah pun akan uji. Kita bukan termasuk ahlul maksiat ya. Hubungan kita baik kepada keluarga, kepada saudara, kepada tangga, hampir kita tidak pernah berbuat dosa, tapi kenapa ujian itu masih terus? Itu untuk menguji keimanan kita. Sejauh mana ketaatan dan keimanan kita kepada Allah, Allah uji. Ya. Dan terakhir, yang kata kunci yang harus kita pahami, la yukallifullahu illa nafsan illa wus'aha. Ingat, Allah tidak akan pernah memberikan ujian, cobaan kepada hambanya, kecuali hamba tersebut itu mampu untuk menerimanya. Jadi Allah akan berikan ujian sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya. Baik, itu ya, itu semua bukan azab, itu semua bukan laknat, tapi bisa jadi untuk mengangkat derajat kita, bisa jadi untuk menghapus dosa kita, atau sebagai bentuk ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Mas Obi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita ke Pak Sugeng dari Lampung Selatan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya pernah membaca di dalam Al-Quran disebutkan Allah mencintai orang yang bertaubat. Nah, kalau misalnya kita sering mengulang dosa yang sama lalu bertaubat lagi, apakah kita masih berpeluang mendapatkan cinta Allah tersebut? Baik. Persilakan Ustaz. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Ini yang harus kita pahami. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat dari seorang hamba malam yughargir, selama nyawa kita itu belum sampai di tenggorokan.
Manusia itu adalah mahalul khata' wa nisyan. Al insanu mahalul khata'i wa nisyani. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kullu bani adamil khata'. Semua anak cucu Adam itu adalah mempunyai peluang besar untuk bersalah, untuk melakukan kesalahan. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang senantiasa bertobat. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan kemaksiatan, kemudian kita sadar itu semua adalah salah, lalu kita mohon ampun, bertobat dari kemaksiatan tersebut. Allah ampuni apa yang pernah kita lakukan dengan tobat kita. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kita jatuh dalam perbuatan yang sama. Kita lakukan lagi perbuatan itu yang dulu pernah kita lakukan dan kita tinggalkan. Lalu kita bertobat kepada Allah, mohon ampun untuk meninggalkannya lagi. Maka Allah masih mendatangkan pengampunannya kepada kita. Meskipun kita terjatuh kepada perbuatan dosa yang sama yang pernah kita lakukan dulu, yang pernah kita taubati. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan kita, maka kesalahan-kesalahan kita, taubat kita, istighfar kita akan tetap diterima oleh Allah SWT, dan kita masih mendapatkan peluang untuk menjadi orang yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT. Maka teruslah berdoa kepada Allah, ya, untuk ditetapkan hati kita kepada keimanan dan kecintaan kepada Allah SWT, dan terus berusaha untuk istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, sehingga kematian kita nanti di akhir kehidupan kita mati dalam kondisi Islam. Nanti yang akan menentukan selamat tidaknya kita nanti di akhirat adalah akhir kehidupan kita. Apakah kita berakhir dengan kebaikan atau berakhir dengan keburukan. Maka ketika kita berakhir dengan kebaikan, insya Allah kita akan selamat. Tetapi ketika kita berakhir dengan keburukan, nah inilah akan menjadi masalah besar nanti kita di akhirat. Baik, Mas Obi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita ke ini ada dari Anissa, Pringsewu Pak Ustadz. Halo Bang Obi, saya Anissa. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz, kira-kira apa sih ciri-ciri yang bisa kita rasakan secara batin kalau Allah sudah mulai mencintai hambanya? Apakah tandanya hidup kita akan selalu lancar tanpa masalah katanya? Silahkan Pak Ustadz. Baik, ciri-ciri orang yang mendapatkan kecintaan Allah, apakah kehidupan dia akan selalu lancar atau tidak? Belum tentu, Mas Obi. ini belum tentu. Belum tentu orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala hidupnya itu akan aman-aman saja, akan lancar-lancar saja. Kalau kita lihat betapa cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa cintanya Allah kepada para rasul, para anbiya, para nabi wal mursalin, orang-orang yang dicintailah Allah pada zaman dulu. Tapi ketika kita lihat kehidupan para nabi, para rasul, apakah mereka hidupnya baik-baik saja? Tidak. Bahkan ujian keimanan yang mereka rasakan itu sangat berat. Bagaimana nabi itu diancam, bagaimana nabi itu bahkan mau dibunuh, bahkan banyak para syuhada, ya, para orang-orang soleh yang mereka meninggal dalam kondisi sadis di tangan orang-orang kafir. Tapi Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Banyak yang kehidupan mereka berakhir dalam kondisi yang sangat mengenaskan di tangan orang-orang kafir. Nah, artinya ketika Allah menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya, itu tidak selamanya diberikan dalam bentuk kenikmatan, lancarnya usaha dan lain sebagainya. Bisa jadi, ya, kita selama hidup kita susah terus, sulit terus, usaha kita tidak pernah lancar, namun kita masih taat kepada Allah, masih melaksanakan perintah Allah, maka sesungguhnya dengan kita masih taat kepada Allah dengan ujian yang begitu hebat, itulah tanda cintanya kita kepada Allah, dan tanda Allah itu cinta kepada kita. Nah, jadi ini yang harus betul-betul kita pahami, Mas Obi, dan ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita salah paham.
ya, ketika kita terus mendapatkan ujian-ujian, tidak pernah merasakan kenikmatan selama hidup kita, kemudian Allah nggak cinta kepada kita. Selagi kita masih tetap taat melaksanakan perintah Allah, meskipun kita tidak merasakan kenikmatan barangkali selama hidup kita, maka itu adalah bukti cintanya kita kepada Allah. Bukti yang paling nyata cintanya kita kepada Allah adalah masih bisanya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam kondisi apapun sampai akhir hayat kita. Ini bukti kecintaan yang bisa kita rasakan di dalam diri kita. Baik Mas Obi, seperti itu. Baik Pak Ustadz, satu lagi pertanyaan Pak Ustadz, ini dari Fikri di Lampung Tengah. Pak Ustadz, saya adalah seorang pemuda yang sedang berusaha hijrah. Kadang merasa kesepian karena dijauhi teman lama. Apakah meninggalkan sesuatu demi Allah adalah pembuktian cinta saya yang paling utama katanya? Mohon penguatannya. Silakan Pak Ustadz. Baik, bagi saudaraku yang sedang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah kuatkan, dan memang ketika kita sudah meyakini dan ingin kembali ke jalan Allah dari kehidupan kita yang mungkin tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu nanti akan mendatangkan ujian kepada kita. Untuk apa? Mengetahui keseriusan kita, mengetahui kesungguhan kita. Betulkah kita betul-betul ingin hijrah kepada Allah? Betulkah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah akan uji kita. Mungkin dengan cara dijauhkan, ya, dari teman-teman yang dulu satu frekuensi dengan kita sebelum kita dekat dengan Allah, ya, dijauhi oleh mereka, tidak ditemani, ya. Maka ketahuilah ini adalah ujian dari Allah, dan Allah memang ingin membantu kita untuk apa? Membersihkan diri kita, memfokuskan diri kita untuk kembali melaksanakan perintah Allah. Ketika mungkin, ya, kita berhijrah dan masih bersama dengan mereka yang terus nanti akan mempengaruhi kita, bisa jadi malah kita akan terpengaruh kembali. Ingat, Allah itu punya tujuan yang lain. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk kecintaannya kepada kita, untuk kebaikannya kepada kita. Maka istiqomahlah, ya, yakinlah, meskipun kita dijauhi oleh teman-teman kita dulu, tapi ketika hati kita masih, ya, cinta kepada Allah, hati kita masih mantap ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti Allah masih cinta kepada kita, dan suatu saat Allah nanti akan menunjukkan kenikmatannya. Kalau tidak di dunia, di akhirat itu pasti. Yakinlah, semangatlah, semoga Allah istiqomahkan, ya, Anda untuk istiqomah di atas jalan hijrah ini. Baik Mas Obi, saya kembalikan, ya, untuk diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa ke kesimpulan Pak Ustadz terkait tema kita di pagi hari ini, orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Dipersilakan. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, di awal sudah saya sampaikan, semua orang mukmin muslim mesti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang boleh, semua orang bisa, ya, menyatakan kecintaannya kepada Allah, tapi tidak semua orang yang merasa cinta kepada Allah mendatangkan kecintaan Allah. Ada 4 ciri yang menjadikan orang itu cinta kepada Allah dan mendatangkan kecintaan Allah. Yang pertama, mempunyai jiwa lemah lembut terhadap sesama mukmin. Yang kedua, mempunyai jiwa tegas, ya, terhadap orang-orang kafir ketika mereka mau merusak daripada keyakinan kita. Kemudian senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Dan yang keempat, mempunyai jiwa semangat kuat, ya, tidak takut terhadap ancaman orang-orang yang akan mengancam kita untuk menjauhkan diri kita dari keyakinan kita, yakni keyakinan Islam. Baik, semoga 4 ciri itu ada pada diri kita sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Baik Mas Obi, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya di segmen Mutiara Pagi berdengar di pagi hari ini. Kalau Mas Obi ini mah bagus orangnya. Mas.